Oke, kita lihat ada berapa orang yang sudah gabung nih. Partisipan ada 12 orang, 10 berarti kurang 10 ya. Selamat pagi semua. Ada siapa aja nih yang sudah gabung? Rizky, mana Rizky? Lambaikan tangan ya. Sekalian kenalan, oke. Vyoksa? Vyoksa mana nih? Hadir. Hadir. Oke. William Yansen yang mana nih? Pengen tahu dong. William? Hadir, Bu. Oke. Ika. Bu, Ika ini yang sepupunya atau ponaknya Yesi ya? Iya. Oke. Kamu di mana sekarang, Ika? Aku di Pasuruan. Oke, good. Lanjut dulu ya, karena waktu kita kepotong tadi tunggu-tungguan nih ya. Kemudian ada siapa lagi? Iya, Bu. Miftahur. Ya. Oke, Muhammad Sugianto. Ya. Ikwan Arya. Oh, yang terakhir ini Mas Yosi, nggak usah diabsen. Nggak perlu diabsen. Oke, selamat pagi semua ya. Kita mulai aja nggak apa-apa karena ini juga di record nanti. Yang penting adalah bahwa saya harus memberikan penjelasan tentang program yang nanti ke depan kita akan lakukan harus sampai tuntas. Ya, kenapa sampai tuntas? Karena ini program dari pemerintah pusat. Jadi semua laporan harus detail, harus benar-benar pelaksanaannya yang sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi kita kerjasama yuk, gitu ya. Karena di sini tujuan pemerintah bagus banget gitu, memberikan skill atau keterampilan untuk kita semua, untuk kalian supaya mempermudah nanti untuk mendapatkan pekerjaan. Pengennya ke sana. Jadi semuanya ini adalah untuk keperluan kalian sendiri gitu loh. Ya. Nah, di sini pemerintah atau negara hadir untuk membantu. Nah, tadi belum perkenalan ya? Sorry, langsung nyerocos saja. Saya Bu Yuli, pengelola atau pemilik lembaga pelatihan kerja The Chef. Ya, kalau tadi waktu kenalan sama Ika, saya mention namanya Mbak Yesi, ya Ika. Itu adalah salah satu murid kami dulu yang sudah bekerja di kapal pesiar. Udah bolak-balik tuh dia tuh, duitnya udah numpuk kayaknya ya Kak ya. Nah, jadi kita sih pinginnya memang kalian nanti bisa ambil lanjutan, program lanjutan untuk ke kapal pesiar. Karena saya sendiri juga ex pekerja kapal pesiar, itu asik banget bisa keliling dunia. Kelilingnya nggak sekedar ke Kalimantan atau ke Papua, nggak. Tapi saya kebetulan dapat kesempatan untuk keliling ke Amerika. Amerika seputaran Meksiko, Honduras, Karibia, asik banget gitu. Kita jalan-jalan, kerja, dibayar pula gitu ya. Nah, tiap tahun juga tetap pulang gitu. Jadi terus ada apa namanya? Jenjang karir gitu. Jadi kita ini bidangnya adalah bidang formal ya. Jadi bukan bidang informal yang nanti kerja di pabrik atau kebun gitu, bukan. Kita betul-betul pekerjaan formal di mana di situ ada jenjang karir. Nah, kalian bisa memulai karir di sana. Kemudian kalau sudah ngumpulin duit banyak, udah dapat modal kerja, pulanglah ke Indonesia, settle down di Indonesia. Nah, itu pengalamannya sudah berharga banget kalau mau ngelamar kerja di hotel, paling tidak jenjang manajer kalian sudah bisa, harusnya sudah dapat gitu ya. Gitu. Saya sendiri sekarang jadi setelah jadi operational manager atau GM, saya sekarang menjadi konsultan hotel juga. Jadi pengalamannya sangat berguna gitu. Oke, nah itu sedikit tentang kapal pesiar. Balik lagi ke program PKK atau program pendidikan kecakapan kerja, bukan PKK ibu-ibu ya. Oke, nah ini ini dananya dialirkan melalui Dinas Pendidikan Nasional.
Oke. Itu nanti kami harus bertanggung jawab atas kompetensi kalian. Jadi tanggung jawab kita sampai memberikan kompetensi perhotelan kepada kalian. Nah, nanti setelah itu harapannya kalian bisa mendapatkan kerja. Gitu ya. Kalau kemarin ada yang tanya tuh, Bu, nanti setelah pelatihan penempatan kerjanya gimana? Kami bertanggung jawab memberikan skill. Ya, skill. Nah, itu nanti setelah kalian mendapatkan skill dan dibuktikan dalam bentuk sertifikat, itu nanti kalian bisa cari info gitu. Ya, kalau misalnya itu tadi kalian mau, Bu, kok nanggung ya kalau di sini, lanjut deh ke program kapal pesiar, boleh silakan. Dengan senang hati kami akan bantu. Ya, gitu. Nah, kemudian kita bicara aturan main nih ya. Karena gimana pun ini adalah dana dari pemerintah, kita harus bertanggung jawabkan penuh, dan kita juga bukan lembaga pendidikan yang hanya oke, aku dapat dana, terus habis itu, sorry, bentar ya, habis itu ya udah gitu, enggak. Kami benar-benar pingin supaya misi dari pemerintah ini untuk mengentaskan ya pengangguran, mengurangi angka pengangguran itu benar-benar dapat kita bantu. Jadi di sini kita semuanya satu tim antara pemerintah, kami lembaga pendidikan sama kalian sendiri nanti yang akan menjadi pelaksananya, ya. Jadi betul-betul ini bukan, dan tahun ini dana yang dikucurkan nggak sedikit, gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab karena ini juga dana dari masyarakat juga akhirnya kan, ujung-ujungnya kan dari masyarakat juga gitu untuk kita ya, dari kita untuk kita sebenarnya gitu. Jadi kita harus bertanggungjawabkan. Nah, di program ini nanti kalian akan mendapatkan 4 sertifikat. Oke, 1 nanti sertifikat dari lembaga DESEF, kemudian 2 sertifikat table manner, nanti makan-makan ya di hotel ya. Kemudian yang ketiga sertifikat uji kompetensi, ya. Dan yang keempat ini adalah sertifikat OJT atau yang belum tahu OJT itu apa, Bu? OJT itu adalah on the job training. Oke, on the job training di hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi bisa dilihat bahwa kita nggak kaleng-kaleng lah kalau istilah kalian ya memberikan pelatihan ini. Sekalipun tantangannya sekarang banyak. Tantangannya besar sekali karena apa? Kita nggak bisa temu muka, gitu. Padahal kalau skill perhotelan itu banyak diperlukan temu muka karena banyak hal-hal yang harus kalian lihat secara langsung, gitu. Barang-barangnya harus kalian lihat secara langsung. Tapi nggak apa-apa, nanti kita siasati. Nah, 4 sertifikat ini akan menjadi memperkaya CV kalian nanti kalau kalian mau melamar pekerjaan, ya. Karena saya sendiri sebagai manajer hotel, kalau misalnya mendapatkan surat lamaran, ya, cuma 2-3 lembar, ya, cikiwir gitu, rasanya, ini terus terang ya, ini rahasia yang kita share ke kalian, itu biasanya kita pinggirkan dulu, gitu. Kita utamakan yang ada lampiran-lampiran, gitu. Ya, nah kalian sudah dari program ini nanti sudah dapat 4 lampiran, dan 4 lampiran ini semuanya berbobot. Oke. Nah, makanya saya harapkan nanti supaya semuanya dapat tuntas. Oke. Nah, itu sebentar, ini kok ada reminder, Yos. Sudah di 40 menit ya. Oke. Jadi gini, singkat aja lagi. Ini nanti kita akan pembelajarannya mulai Senin sampai Kamis. Senin, Selasa nanti ada Pak Bibit yang akan mengajarkan skill perhotelannya, ya, food and beverage service. Kemudian Rabu, Kamis ada Miss Fania yang akan mengajar kalian bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Nah, nanti setiap hari ini mulai dari jam 9, kita ada 2 sesi setiap hari nanti ya. Sesi pertama 30 menit, kemudian nanti break sebentar, antara 5-10 menit ya Pak ya. Setelah itu nanti sesi kedua 30 menit lagi. Paham ya? Kayak gitu setiap hari. Ya. Nah, nanti kemudian praktek itu kita padatkan pada akhir program
materi teorinya. Supaya kalian yang dari luar kota sekalian nanti persiapan OJT gitu. Jadi kita juga pikirkan sampai ke sana. Siap ya semua ya? Kemarin udah dihubungi Kak Yosi untuk kapan yang harus datang ke Batu. Ya, karena memang kita lembaga lokasinya di Batu, jadi otomatis semua kegiatan nanti kita pusatkannya di Batu. Sambil jalan-jalan lah ya. Siap. Ya. Siap, Bu. Oke. Saya rasa sementara itu dulu, nanti kita tetap komunikasi melalui grup ya. Oke. Ya. Sebentar kita break dulu, 10 menit Pak. Pak Bibit, 5 menit break sebentar. Ya, kita akan mulai lagi langsung dengan Pak Bibit nanti dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Bibit. Ya, tetap semangat semua ya. Saya harap sampai nanti harus selesai. Karena kemarin sudah dikasih surat pernyataan juga, kalian harus sampai selesai programnya ya. Pertanggungjawabannya berat nanti. Oke? Oke, kalau gitu saya pause dulu. Pak Bibit nanti yang akan melanjutkan ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Nah, dah. Iya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, oke, baik. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Pak Bibit berharap kalian dalam kondisi sehat, jaga imunitas tubuh, supaya di masa pandemi ini Anda tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberi kesehatan yang maksimal. Oke, kenalan dulu ya dengan Pak Bibit ya. Nanti Pak Bibit di sini akan mengajar, akan memberi materi mengenai food
and Beverage Service atau kita mengenalnya F&B Service. Ya. Nah, Pak Bibit nama lengkapnya adalah Bibit Pujianto, dipanggil Pak Bibit gitu saja enggak apa-apa. Ya. Kemudian Pak Bibit masih aktif di sebuah hotel yang ada di Kota Wisata Batu. Nah, nanti suatu saat kalau Anda pas jalan-jalan ke Batu atau mungkin nanti pas kita ketemu di pelatihan, nanti bisa kita melihat-lihat Kota Batu dan tempat kerja Pak Bibit ya. Oke, kemudian Pak Bibit sendiri posisinya sebagai koordinator Food and Beverage Service yang dimana setiap hari Pak Bibit bergelut dengan seputar makanan lah ya dan pelayanan. Itulah kerjaan saya ya, supaya nanti apa yang saya dapatkan di dunia perhotelan akan saya sampaikan adik-adikku semua ya. Oke. Nah, sekarang perkenalan Pak Bibit segitu saja ya. Nanti kita lebih akrab lagi kalau setiap hari setiap hari Senin dan Selasa di jam 9 ketemu dengan Pak Bibit ya yang ngajar Food and Beverage Service ya. Nah, kalau saya lihat dari breakdown adik-adik itu ada yang dari sekolah SMK, mungkin yang ada dari SMA, atau mungkin yang dari SMK yang sudah jurusan perhotelan, ya. Jadi nanti Pak Bibit akan ajarin semua dari dasar, dari nol, ya. Supaya apa? Nanti adik-adik yang benar-benar kelas perhotelan khususnya Food and Beverage Service akan bareng-bareng, mulai yang dari nol, ada yang sudah tahu, ada yang mungkin sudah tahu sekali karena sudah bekerja atau sudah pernah training dulunya. Saya akan mulai dari nol supaya nanti kita berangkatnya bareng-bareng supaya tahunya juga bareng-bareng. Ya. Nah, saya mulai dulu struktur misalkan organisasi di dalam sebuah hotel. Pak Bibit bicara hotel dulu supaya apa nanti toh suatu saat kalian misalkan tidak di hotel, di kapal pesiar atau mungkin di sebuah restoran, tidak apa-apa, yang penting Anda tahu dulu struktur organisasi atau departemen aja dulu, pembagian departemen yang ada di sebuah hotel. Fungsi dari FB service atau FB itu apa? Ya. Yang pertama kita mengenal di sebuah hotel itu struktur organisasinya, departemennya adalah FO atau front office. Front office itu kantor depan. Front office, dari kata front office itu kantor depan. Kita mengenalnya yaitu FO. Orang pada waktu check-in atau registrasi pertama di reception atau FO tadi. Ya, setelah mereka melakukan registrasi, pemilihan kamar, identitas yang sudah tercukupi, barulah mereka check-in atau masuk ke kamar yang telah dipilih atau room yang sudah dipesan. Menginjak berikutnya yaitu setelah kita ke belakang yaitu housekeeping atau kita menyebutnya HK. Ya, singkatannya tadi kalau front office kita menyebutnya FO. Kalau kita masuk ke dalam lagi ke kamarnya, ke roomnya, kita mengenalnya yaitu housekeeping. Departemennya adalah housekeeping. Atau kita menyingkatnya HK. Nah, di situ housekeeping berperan sebagai apa? Dia yang membersihkan dan menyiapkan
kamar untuk tamu. Nah, juga dia menyiapkan laundry juga. Jadi housekeeping itu ada yang menyiapkan kamar dan pembersihan, kemudian departemen berikutnya adalah laundry yang di dalam masih anak cabangnya dari housekeeping. Laundry yang membersihkan linen, ya, kemudian baju atau punyanya tamu yang menginap, yang mencucikan itu juga ditangani oleh laundry. Ya, itu departemen namanya housekeeping, yang di bawahnya adalah laundry. Seputar kamar sudah selesai, Pak Pipit geser lagi. Berikutnya ke FB, yaitu atau food and beverage. Nah, inilah nanti Anda akan kita informasikan atau kita kasih materi yang maksimal karena nanti program Anda adalah di F&B service. Ya. Nah, FB atau kita menyebutnya food and beverage. Ya, adik-adik ya. Nah, masih jelas kira-kira apa yang dijelaskan Pak Ibet? Halo, guys. Ya, oke, ya. Saya ulang, depan tadi front office, ya, FO. Ke belakang kita housekeeping. Kemudian sekarang Pak Pipin menerangkan mengenai FB yang menyangkut masalah makanan. Nah, disinilah nanti adik-adik akan Pak Pipin kasih materi mengenai pelayanan makanan, kemudian bagaimana men-set-up sebuah meja makan, bagaimana cara membawa makanan itu sendiri. Nah, disitulah nanti Pak Bibit yang akan memberikan materi. Ya, Anda nanti di F&B atau singkatan dari Food and Beverage kepanjangannya. Ya, Food and Beverage itu dibagi menjadi dua. Ya, ada F&B produk, ya, dan F&B service. Nah, Pak Bibit akan lebih ke spesifiknya ke F&B service. Kalau F&B service, Anda bertugas menyajikan makanan yang telah dipesan tamu dan sudah diproses masakannya oleh F&B produk. Jadi FB itu ada dua, FB service dan FB produk. Nah, materi kita hanya nanti di F&B service. Next, kalau nanti Anda ingin berkelanjutan untuk ke The Chef, kita akan kasih juga untuk F&B produknya. Ya, karena untuk program ini Anda akan Pak Bibit kasih khusus untuk yang di F&B service. Ya. Oke. Jadi departemen tadi sudah Pak Bibit singgung, sudah 3, front office atau menyebut kita dengan nama FO, housekeeping kita menyebutnya dengan HK, kemudian ada lagi F&B atau food and beverage. Ya, saya lanjutkan lagi kalau ke belakang-belakang lagi kita ada mengenal akunting, masalah keuangan. Ke belakang lagi kita mengenal engineering untuk bidang teknisi. Nah, kemudian ada sales and marketing. Kemudian ada sales marketing, pekerjaannya adalah mencari tamu dan mempromosikan. Nah, itulah departemen-departemen yang ada di ya.
Baik. Pak Bibit sekarang akan lanjutkan lagi lebih ke spesifik mengenai F&B service. Ya. Di F&B service, Pak Bibit akan dulu organisasinya, tapi Anda tahu. Ya. Kalau di sebuah hotel, pimpinan tertinggi untuk departemen namanya adalah General Manager, GM. Ya. Setelah GM, mereka turun ke manajer. Nah, manajer ini setiap departemen mempunyai manajer. Ya, front office mempunyai manajer, kemudian housekeeping mempunyai room division manager, FB mempunyai food and beverage manager. Ya. Nah, Pak Bibit akan terangkan dulu struktur supaya nanti Anda tahu posisinya di mana supaya Anda tahu. Ya. Pucuk tertinggi di FB kita mengenalnya FBM. Ya, FB Manager. Ya, FB Manager itu dibantu oleh asisten FB Manager. Ya, itu merupakan orang yang bertanggung jawab penuh di FB, semua FB, mulai FB Service dan FB Produk. Ya. Oke, kemudian di bawahnya manajer, FB Manager, kita mengenal lagi yaitu koordinator. Nah, koordinator adalah orang yang mengkoordinir, karena restoran itu kalau di hotel tidak hanya satu restoran. Nah, disitulah koordinator yang mengatur dari berbagai macam restoran. Oke. Setelah koordinator, di bawahnya koordinator adalah supervisor. Ya. Setelah supervisor, di bawahnya supervisor adalah kapten. Ya. Bukan kapten Amerika ya. Nah, ini kapten restoran ya. Oke. Nah, setelah kapten, di bawahnya satu strip lagi yaitu bartender. Ya. Nah, setelah bartender ada waiter. Oke ya. Waiter. Nah, disitulah nanti posisi Anda yang akan Pak Bibit istilahnya kasih materi yang maksimal atau yang paling utama di food and beverage service-nya, yaitu di waiter. Semua tentunya dimulai dari yang paling bawah dulu. Untuk jenjang karir, Pak Bibit juga pernah menjadi waiter, ya sudah naik menjadi bartender, naik lagi menjadi kapten, itu jenjang karir, ya, supaya nanti posisinya Anda tahu dan siapa pimpinan-pimpinan yang di atas Anda. Kalau nanti Anda bekerja di sebuah hotel, khususnya di F&B service. Saya ulang lagi dari atas. Yang pimpinan utama hotel itu yaitu untuk departemen yaitu General Manager, GM. Kemudian di bawahnya adalah manajer, yaitu saat ini kita karena di F&B kita menyebutnya FBM, FB Manager. Di bawah FB Manager
ada yang membantu yaitu asisten FB Manager. Bawahnya koordinator. Ya. Setelah koordinator, di bawahnya lagi adalah supervisor atau supervisi, ya. Kemudian di bawahnya lagi yaitu kapten. Nah, kapten itu untuk tugas-tugasnya nanti di lain waktu akan saya kasih penjelasannya lebih detail saja nanti di next time ya. Ini supaya tahu aja atasan-atasan Anda siapa saja. Ya. Setelah tadi di kapten, kita grade-nya turun lagi sedikit yaitu 1 strip di bartender. Ya. Setelah bartender, baru di waiter. Oke, ya kira-kira seperti itu untuk susunan mengenai dari departemen yang ada di hotel dan nanti posisi Anda di F&B service. Nah, nanti Pak Bibit akan kasih materi, juga akan kasih untuk juga contoh atau sampling untuk cutleries, peralatan-peralatan hotel, pasti akan nanti Pak Bibit kasihkan ke Anda juga. Kita juga praktek juga nanti pada waktu pas kita ketemu ya. Kemudian kita juga bagaimana cara melayaninya pada waktu table manner. Nah, nanti dari teman-teman ini yang dari FB ini akan melakukan semua. Supaya apa? Lebih cepat mengingatnya. Karena apa? Nanti Anda setelah materi ini selesai, Anda akan diuji kompetensi. Sekarang, karena program dari pemerintah, kita kalau melamar pekerjaan, itu yang paling utama adalah kalau dulu ijazah. Kalau kita sudah bekerja, kita mau pindah ke hotel lain atau pekerjaan lain, yang ditanyakan adalah kompetensinya. Kompetensi itu adalah sebuah surat sertifikat yang menyatakan bahwa Anda kompeten di bidangnya. Nanti kalau sudah Pak Bibit kasih materi, kemudian Anda diuji kompetensi kompeten, insya Allah Anda cari pekerjaan lebih mudah. Dan itu berlaku hanya 3 tahun uji kompetensi itu. Setelah 3 tahun nanti Anda akan diuji lagi. Seperti SIM. Ya, jadi Anda kalau sudah bekerja di sebuah hotel atau restoran akan memiliki yang namanya sertifikat uji kompetensi. Itulah yang menguatkan Anda untuk menjadi seorang petugas yang profesional. Masih berapa? Bisa. Oh, masih saya. Oke, saya lanjut lagi ya. Kita nanti diberi di 30 menit ya supaya nanti kita tidak boring, tidak bosen. Intinya santai saja sama Pak Bibit, tidak perlu tegang. Nanti kalau misalkan Anda bertanya, kalau pengen cepat lihat WA di situ di grupnya ada, tanya ke Pak Bibit ke WA saya, nanti akan saya jawab pertanyaan itu di grup juga supaya semua bisa baca. Kalau nanti apa yang disampaikan Pak Bibit, misalkan ada yang kurang jelas untuk materi ini, tapi kan ini di record ya, jadi supaya nanti Anda bisa mengulang lagi apa yang telah Pak Bibit sampaikan. Saya akan ulang lagi mengenai tadi apa yang Anda dapatkan nanti. Ya. Yang pertama Anda akan dapat sertifikat dari lembaga, yang dari DESEP, sertifikat dari uji kompetensi, sertifikat dari table manner, satunya lagi OJT ya. Jadi nanti Anda akan dapat 4 sertifikat.
Ya, insya Allah nanti kalau Anda sudah pegang 4 sertifikat ini, untuk istilahnya Anda melamar di sebuah restoran atau di sebuah hotel, sudah cukup mendukung. Ya, Pak Bibit pun tidak luput dari yang namanya uji kompetensi. Setiap 3 tahun pun itu suratnya akan habis. Kalau sudah habis, berarti harus memperpanjang. Setiap 3 tahun. Itu SIM atau identitas kita. Ya, jadi sebuah perusahaan itu akan melihat kita itu kompeten atau tidak ya hanya di sertifikat itu tadi. Oh, Anda ternyata kompeten di waiter. Oh, Anda kompeten di kapten. Anda kompeten di supervisor. Disitulah nanti akan ada surat yang menunjukkan bahwa Anda kompeten. Ya. Itulah nanti fungsi dari uji kompetensi. Ya. Nah, mengenai food and beverage, ya, Anda nanti akan berkecimpung di seputar masalah makanan dan minuman. Ya, kalau saya bercerita apa itu FB service, Anda adalah orang yang paling pertama di ujung tombak di restoran. Tentunya bila Anda menjadi ujung tombak, nanti Pak Bibit akan kasih apa itu grooming penampilannya, bagaimana tata cara berbicara dengan tamu dengan baik dan sopan. Ya, kita tidak perlu istilahnya sama tamu terlalu memunduk-munduk, selalu kayak takut gitu, tidak perlu. Ya, mereka adalah butuh suatu kenyamanan. Tetap dengan menjaga kesopanan, supaya tamu itu nyaman, enjoy, kita memberi pelayanan yang enak, itulah fungsi kita sebagai orang yang di ujung tombak, khususnya waiter atau waitress. Ya, jadi nanti Anda bertugas yang pertama yaitu melayani customer yang datang di restoran. Mulai dari tamu datang, tamu dipersilahkan duduk, sampai tamu memilih menu, Anda menyajikan makanan, sampai billing system, dan sampai tamu meninggalkan restoran. Itu adalah tugas Anda. Nah, kenapa di situ Anda harus benar-benar grooming-nya, berbicaranya, semua harus bagus, karena Anda guest contact. Guest contact itu adalah orang yang langsung ketemu dengan tamu dan kita melayaninya, itu namanya guest contact. Ya. Beda kalau orang housekeeping. Ya. Kalau orang housekeeping, mereka mungkin 20% lah ketemu dengan tamu, ya, karena apa? Setelah kamar bersih, ditempatin tamu, tamunya pergi, lalu dibersihkan lagi, di make up room lagi. Nah, jadinya apa? Mereka sangat sedikit sekali kemungkinan ketemu dengan tamu. Tapi kalau Anda nanti itu adalah orang yang akan istilahnya ketemu langsung dengan mereka dan bagaimana caranya Anda melayaninya dengan baik. Ya, itulah nanti yang akan Pak Bibit kasih materi ke Anda, bagaimana berpenampilan yang baik, bagaimana bertutur bahasa yang sopan, bagaimana cara menyajikan makanan dengan betul, bagaimana men-set up meja dengan baik. Nah, itulah gambaran sedikit mengenai F&B service. Ya, jadi seputar itu saja nanti Anda yang akan Pak Bibit kasih materi. Masalah ketidakjelasan, ya, nanti langsung di WA di grup saja, supaya nanti apa? Pada waktu Anda bertanya, kemudian Pak Bibit akan menjelaskan, di situ akan semua akan baca.
Tidak apa-apa ya, seperti itu aja. Break dulu ya. Mungkin kita break sebentar ya, sebentar supaya kalian bisa nyantai sebentar. Habis itu nanti kita sambung lagi. Coba nanti kita koordinasi sebentar, gimana kita nyambung lagi atau gimana nanti setelah ini. Kak Yosi aja dulu bicara habis ini ya. Nah, Kak Yosi ini mau bicara sebentar, habis ini materi food and beverage, gambaran aja dulu seperti itu dan pengenalan dari Pak Bibit ya. Oke, tetap semangat guys. Nah, ya, oke ya. Jangan bosen, jangan boring, dianggap santai saja. Anggap saja materi yang Pak Bibit sampaikan tidak perlu di istilahnya terlalu tegang dalam menerimanya, tidak usah. Kita lebih santai supaya lebih enak, supaya cepat materi itu dapat Anda pelajari dan dimengerti ya. Nanti kalau kurang jelas langsung di WA Pak Bibit saja atau lewat grup ya. Oke, itu aja, kita break dulu. Mas Kak Yosi mau bicara dulu. Untuk konfirmasi ada yang nggak bisa join. Ada yang enggak? Nggak bisa connect join di sini. Oh ya, silakan Kak Yosi, silakan, monggo. Ya, halo semua. Ini ada teman-teman yang nggak bisa join. Nah, jadi gini, kita break sebentar, ya 10 menit. Nanti kita gabung lagi sembari standby. Jadi semuanya kan biar bisa. Ini di WA ada yang nggak bisa gitu bilangnya. Jadi sementara sambil istirahat, saya end dulu, kita gabung lagi ya. Oke, benar ya?